Jadi ketika beliau menyampaikan risalah, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata, aku ini utusan Allah kepada kalian. Sungguh itu adalah satu kebenaran. Aku utusan Tuhanmu kepada kalian. Berjalan waktu, Islam Kristen bertemu di panggung diskusi. Islam belajar Bible kemudian untuk mendalami materi diskusi, mendalami untuk menyikapi benar tidaknya penyampaian saudara-saudara Kristen kami tentang Yesus. Ternyata apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Al-Quran itu juga Yesus sampaikan, bahwa beliau diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 15 nomor 24. Dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu satu. Yang kedua, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku diutus hanya kepada, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti jangan kepada bangsa Turki, bangsa Mesir, bangsa Romawi Yunani, jangan. Melainkan pergilah kepada umatku dari Israel saja. Itu pesan Yesus. Itu pesan Yesus. Lalu seruan-seruan ajarannya pun demikian. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu sudah jelas itu. Berarti implementasi pengajaran Yesus kepada pengikutnya harus terpatrit dalam diri mereka dan dalam teori serta praktek kehidupan keagamaan mereka. Berarti bukan Kristen. Dan yang terakhir, diceritakan pula di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, bahwasanya dari keturunannya lah kemudian, sesuai dengan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku, yaitu hukum Taurat yang datang kepada Musa, aku berikan hanya kepada Bani Yakub saja. Mazmur 174 nomor 19-20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Musa, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dari uraian ini, Kristen duduk di mana? Tidak ada, Bu. Nabi Musa datang, wa isqala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa datang, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Yesus datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Al-Quran pun demikian mengatakan. Yesus mengatakan pun hal yang sama. Nah, lalu kemana ceritanya orang-orang Kristen harus berpijak? Kalau dia tidak nyamar sebagai pengikut, maka ending terakhir adalah litubayyina linnasi. Wahai Nabi Muhammad, aku mengutus engkau ke atas muka bumi ini dengan membawa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi Musa untuk Bani Yakub, Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Jadi saudara Sion, Anda itu bukan umatnya Yesus, bukan umatnya Nabi Musa apalagi, tapi Anda itu adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Anda masih ingkar kepada risalah kerasulannya. Demikian.
Luar biasa. Silakan Pak Sio. Oke, terima kasih kepada Bang Juma ya. Sama-sama, Bang. Bang Juma tadi bilang kan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Iya. Ketika di akhir, waktu ketika Yesus ingin naik ke langit, di situ ada ajaran yang mengajarkan untuk menyebarkan ajaran ini ke seluruh dunia kepada murid-muridnya. Nah, itu gimana itu tanggapan Bang Juma? Terus kalau yang Bang Juma bilang Musa hanya untuk kepada kaum Yahudi, itu yang benar. Pada saat itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia datang untuk ke dunia ini, makanya dia disebut juga garam dan terang dunia. Seperti itu Bang Juma. Coba Bang Juma tanggapin dulu. Iya, baik. Jangankan Yesus yang mengatakan itu, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan hal yang sama. Beritakan Injil kepada seluruh umat manusia. Al-Quran memiliki tugas untuk itu. Apa itu? Injil datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia. Cakupannya apa? Dulu ada nabi yang bernama Nabi Isa, Yesua, Yesus yang diberikan kitab ketetapan, ilmu dan berupa hikmah kepadanya, yaitu Injil bernama Yesus. Beritakan, sampaikan sampai ke ujung bumi bahwa beliau adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan disampaikan lalu menjadi pengikut. Allah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Seorang nabi datang kepada Bani Israel, wahai seluruh umat manusia, bernama Isa putra Maryam. Dia menyatakan kepada kaumnya, ini hamba Allah. Yohanes 4 nomor 22, aku ini adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 27, 28 sampai 30, aku ini Yesus, hamba Allah. Ini abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tuhanku memberikanku sebuah ketetapan berupa hikmah, menunjuk aku sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel. Sampaikan, uraikan, sampaikan kepada seluruh dunia. Ada sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, nabinya terkemuka di dunia dan di akhirat. Sampaikan itu. Itu iman Islam. Untuk Bani Israel, kita hanya diminta untuk nabi yang diutus oleh Allah, bukan sesuai dengan tuduhan tuan rumah Bani Israel, dan tidak juga sebagai tuduhan yang dituduhkan oleh kaum sesat, yaitu kaum Nasrani. Bukan, melainkan dia adalah hamba Allah yang diberikan Injil, kemudian ditetapkan menjadi nabi bagi Bani Israel. Bukan disampaikan ke seluruh dunia sampai kita menjadi pengikutnya. Enggak, hati-hati. Karena Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang yang nyamar seperti domba. Ingat, Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba hanya Bani Israel. Jadi kalau kita bukan Bani Israel, ngaku pengikut Yesus, berarti kita adalah non domba yang ngaku domba, alias serigala. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang kepadamu, yang nyamar seperti Yahudi. Makanya orang Kristen apa? Kami ini adalah Yahudi rohani, Israel rohani katanya. Menyamar. Bagaimana caranya nggak nyamar? Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen bukan Bani Israel. Maka sejatinya ketika diberitakan, sampaikan Injil kepada seluruh makhluk, maka kita harus menyampaikan itu. Apa Injil itu? Hikmah yang Yesus ajarkan bertalian dengan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Coba Anda baca di dalam Matius 23 nomor 2 sampai nomor 36. Jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Mereka adalah orang munafik. Nah, coba juga Anda perhatikan Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti Yesus berkata,
setelah dia terangkat ke langit, muncul satu pengajaran yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Apa itu? Islam dong. Iya, karena Kristen ini tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kenapa? Kristen tidak memiliki syariat. Kristen tidak memiliki hukum. Sedangkan Yohanes 16, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11 sampai nomor 15, setelah Yesus akan muncul roh kebenaran yang membimbing manusia ke dalam semua kebenaran, hukum-hukum, keadilan, serta penginsapan akan dunia. Penginsapan berarti berbicara mengenai larangan, perintah, instruksi, dan kemudian pembatasan. Jangan makan ini, jangan minum ini. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini najis, ini haram, dan seterusnya. Harus ada itu, karena dia yang menginsapkan dunia akan dosa. Sedangkan Kristen tak ada yang haram. Semuanya halal. Semuanya boleh di Kristen. Berarti Kristen tidak lolos sebagai agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Yesus mengatakan itu. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang ukur Kristen apa lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Jangankan lebih baik, Kristen untuk menjalankan Taurat setara dengan orang Yahudi ahli Taurat saja, Kristen tidak bisa, timpang. Apalagi mau melebihi ahli Taurat, berarti Kristen tidak bisa masuk surga. Nah, sedangkan Yesus ini, dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah orang Muslim. Dia adalah orang taat. Jangan lihat Quran, lihat di Bible. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada esensi yang mampu meloloskan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya, coba, dia orang soleh. Doanya telah dikabulkan. Kenapa Yesus disebut orang soleh? Kenapa Yesus disebut orang soleh? Karena Yesus tidak makan babi. Karena Yesus bersunat. Karena Yesus sabat. Karena Yesus menjalankan sholat. Apa buktinya? Matius 26 nomor 30 nomor 39. Yesus sholat semalam-malaman, berdoa sujud ke hadapan Tuhan. Bahkan Paulus bersaksi di dalam Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang tunduk berserah diri, takluk kepada hukum-hukum Tuhan dalam hukum Taurat. Bahkan Yesus pun bersaksi, dia Muslim. Yohanes 14 nomor 31. Bahkan ini instruksi jelas dari Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Bang Suma harus tahu. Saudara Sio harus tahu. Teharu harus tahu. Bayu Andika harus tahu. Itong harus tahu. Santo harus tahu. Dalbo harus tahu. Bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa. Dan selalu menjalankan, melaksanakan apapun yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Berarti Yesus ini adalah seorang saleh, seorang mukmin, seorang Muslim yang taat ibadah. Lalu gimana ceritanya jalannya masuk Kristen? Tak ada. Kristen itu kelompok asing. Asing bagi Yesus, asing bagi Islam, asing bagi Yahudi, asing bagi agama langit, asing bagi agama samawi. Tidak dikenal. Kristen tak ada dalam garis pengajaran nabi-nabi Yahudi. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Sio. Oke. Pak Sio. Penjelasannya Bang Juma. Kalau dari Ya, yang saya sama-sama. tangkap dari penjelasan Bang Juma ini, pertama, itu udah beda definisi tentang domba tersesat. Terus yang kedua, saya menangkap bahwasanya kalau dari masalah aturan yang Bang Juma bilang, aturan Kristen nggak ada, syariatnya ada, ini nggak ada. Nah, saya bisa menilai berarti bahwasanya Yahudi itu lebih Islam daripada Islam. Dan Islam lebih Kristen daripada Kristen. Kenapa?
Sedangkan Yesus sendiri tidak berhak mengubah hukum Taurat, di mana salah satu hukum Taurat itu adalah beribadah pada hari Sabat. Tetapi Kristen Islam saat ini tidak beribadah pada hari Sabat. Nah, gitu. Karena kalau kita mau berpatokan harus yang balik-balik ke situ lagi. Padahal kan sebenarnya kan kalau saya lihat Kristen ini dia itu udah gimana ya, revolusi agama atau gimana ya nyebutnya. Cuman makanya Yesus bilang waktu dia menyembuhkan di hari Sabat bahwasannya itu boleh, artinya fleksibel. Sama kayak misalnya ketika kita berbohong itu boleh nggak ditengok dulu kasusnya, dia berbohong untuk gimana gitu kan. Jadi saya rasa Bang Zuma menganggap Kristen nggak punya syariat, nggak punya apa, saya kurang sepakat karena kami masih ada aturan, dilarang untuk berbohong, dilarang untuk apa. Soal makanan juga saya memang orang yang nggak makan darah gitu Bang Zuma. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu kan. Karena kalau Bang Zuma sepakat atau enggak, Kristen yang sekarang kan berbeda dengan Kristen yang murni pengikut Yesus dulu gitu. Jadi kalau misalnya Bang Zuma mau betul-betul apa gini kan, harusnya orang Islam sekarang beribadah pada hari Sabat karena Yesus sendiri tidak berhak merubah setitik pun dari hukum Taurat itu sampai semuanya bumi ini tergenapi gitu lah Bang Zuma. Oke, udah. Saya tanggapin ya. Jadi agama itu harus selaras dengan akal. Keyakinan kita ini harus selaras dengan ilmu. Tidak membabi buta, karena kita ini bukan babi, kita ini bukan hewan. Satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin, ya kita, baik Al-Quran maupun di Bible. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, jangan bermimpi memimpin manusia lain kalau tidak mampu memimpin diri kita ini. Memimpin kepada jalan kebenaran. Bagaimana tolak ukur kebenaran? Akal. Nah, sekarang kita lihat, ketika berbicara mengenai akal, berarti cakupannya adalah ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, implementasinya dengan keyakinan, maka yang menjadi sub pembahasan adalah kitab yang kita anggap suci. Terkait dengan Sabat, coba Anda refleksikan lagi pemahamannya dengan membaca Keluaran 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, nomor 12. Katakanlah wahai Nabi Musa kepada orang Israel, saya bukan orang Israel. Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk berkata kepada orang Israel, Kul, katakan wahai Nabi Musa. Katakanlah kepada orang Israel, wahai Nabi Musa, demikian yang harus kau katakan. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu secara turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Harus kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti dia akan dihukum mati. Ini berlaku untuk Bani Israel. Kan tadi di awal saya sudah katakan, Nabi Musa alaihissalam berkata sebagaimana penyampaian Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa kemudian bersabda kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi lima tu'dzunani, mengapa kau sering acap kali selalu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, ini sesungguhnya aku ini Nabi Musa, Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Lima tu'dzunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Nabi Musa diutus untuk mengajarkan Sabat, bukan kepada seluruh umat manusia, tapi kepada Bani Israel. Nah,
Sekarang kok umat Islam tidak ikut ke situ? Yes, umat Islam bukan umat plagiat. Umat Islam bukan umat yang keteteran. Umat Islam bukan umat yang tidak punya hukum kendali. Umat Islam memiliki acuan hukum-hukum yang didatangkan dari langit spesial litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad, aku utus engkau kepada seluruh umat manusia dengan membawa Al-Quran agar mereka mendapatkan petunjuk apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi ini. Dalil. Yesus tidak memiliki dalil itu. Begitu juga Nabi Musa tidak memiliki dalil itu. Sehingga hukum syariat ketetapan hanya berlaku untuk Bani Israel tok. Kita umat Islam tak boleh nyamar-nyamar. Karena umat Islam punya wajah, umat Islam punya jati diri. Umat Islam itu orang-orang yang berakal sehat. Ketika ajaran itu bukan untuk dirinya, apapun kebenarannya, jangan dilakukan. Toh bukan untuk kita. Kami nggak mau jadi serigala yang nyamar-nyamar seperti domba. Nah, sedangkan poin ini udah betul, baik Al-Quran maupun di dalam Bible itu sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan Islam. Apa kata Tuhan di dalam kitab Yeremia misalnya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku mengenai kalian, wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan salama, rancangan Islam, rancangan erena, damai sejahtera. Berarti Allah punya rancangan Islam, damai sejahtera. Pantas saja ketika Yesus hendak terangkat ke langit, di dalam Yohanes 14 nomor 27, apa kata beliau? Kata Yesus, aku tinggalkan shalom, erena, salama, Islam untuk kalian. Islamku, damai sejahteraku, aku titipkan, aku berikan kepada kalian. Tak ada Yesus pernah mengatakan, aku tinggalkan Kristen, aku tinggalkan Katolik, aku tinggalkan Protestan, aku tinggalkan Advent. Yesus mengatakan, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Yohanes 14 nomor 27. Pantas saja kemudian ritual-ritual keyakinan keagamaan umat Islam persis seperti apa yang Yesus praktekkan ketika Yesus datang melakukan penginjilan di tanah Galilea. Tapi Kristen ibadah minggu, makan babi, joget-joget, apa itu duduk di rumah ibadah, dan bla 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 dan seterusnya, Natalan, tahun baruan, itu nggak pernah Yesus praktekkan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus tidak pernah mengerjakan ke gereja, mengerjakan Natal, mengerjakan makan babi, mengerjakan tias. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus berpuasa, Yesus bersyahadat, Yesus kemudian sholat, Yesus berimpak, dan seterusnya. Itulah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7, dia adalah orang yang soleh. Jadi sejatinya saya kembalikan kepada saudara, coba boleh tidak saudaraku ini, saudara Sion yang saya kasihi, boleh tidak bantu saya untuk menarik benang merah dari kisi-kisi pengajaran Yesus, kurikulum dia sebagai seorang guru di tengah-tengah muridnya Bani Israel. Ada enggak indikasi akan lahir agama Kristen dari pengajarannya? Sampai hari ini menurut saya mustahil itu terjadi. Ada enggak pengajaran Yesus yang bisa menghantarkan kita kepada agama Kristen? Merasulkan Paulus, menjadikan kemudian dia itu adalah Tuhan itu sendiri, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Ada gak item-item pengajaran dari kurikulum beliau yang menghantarkan kita pada poin-poin itu? Saya sudah berdebat, berdiskusi ya kepada hampir 20 tahun
belum pernah ada seorang Kristen yang mampu menjabarkan sanad mata rantai pengajaran Yesus kepada Kristen. Tidak ada. Kristen hanyalah kelompok yang mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah menunjukkan data-data itu. Pengikutku nanti bernama Kristen. Pengikutku nanti bla 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 begini. Justru Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Tanda-tandanya: 1, memanggil aku Tuhan; 2, bermujizat pakai namaku; 3, bernubuat pakai namaku; 4, mengusir setan pakai namaku. Berarti tanda-tanda nabi palsu yang dilihat dari buahnya menurut Yesus sekarang ini di mana? Di Islam, di Hindu, di Buddha, ateis, Konghucu, atau di Kristen? Nah, itulah saya katakan tadi, Bung. Beriman kita polanya harus akal. Poin akal berarti ilmu. Poin ilmu berarti mengerti, memahami. Apalagi mengetahui. 3 item ini kalau tidak menggunakan akal, maka kita tidak tahu, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Sebuah agama yang kita anut, kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, itu namanya kita membabi buta. Sementara Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti akal dong yang jadi acuan. Sebuah agama yang irasional, tidak seimbang, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Tuhan kita mustahil menurunkan suatu ketetapan di atas muka bumi ini, di mana ketetapan itu justru berbanding terbalik dengan kebenaran ilmu akal. Nah, inilah yang saya temukan di Kristen. Sangat-sangat frontal di dalam berkeyakinan. Frontalnya adalah mematikan akal sehat. Itulah Kristen. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama yang mengutuk Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri, hanya Kristen. Satu-satunya agama yang kemudian membuat kitabnya sendiri hanya Kristen. Membuat rasulnya sendiri hanya Kristen. Membuat nabinya sendiri hanya Kristen. Membuat hari ibadahnya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama. Bahkan satu-satunya agama yang Tuhannya digantung, dibunuh oleh manusia, hanya agama Kristen. Inilah yang saya katakan, agama Kristen itu hanya cocok bagi mereka yang vakum otaknya, yang statis akalnya, yang tidak mau berilmu. Dengan demikian, berarti dia ingkar kepada penciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang disebut akal, di mana dimensi akal adalah satu-satunya hal absolut pada diri manusia untuk merangkai setiap kebenaran. Akal membuka dan menemukan kebenaran-kebenaran baru. Bukan vakum, bukan statis seperti hewan, tetapi dia harus berkembang. Saya kira begitu, Bung. Kalau ada hal yang penting untuk dipertanyakan tentang Islam, silakan. Tentang Bible juga silakan. Demikian. Izin dulu, Os. Tolong dulu dinaikkan itu, Os. Ustadz Richard itu, Os. Itu mentor saya itu. Enggak perlu. Langsung aja di apa yang mau dipertanyakan, silakan. Ada Bang. Enggak apa-apa, Os. Naikkan aja dulu, Os. Siapa, Bang? Kristen juga? Bukan. Dia mualaf. Ustadz Richard. Itu mentor saya juga. Tanya aja di Bang Suma. Gimana Bang Suma? Iya, silakan Bang, dinaikkan. Sesuai dengan permintaan saudara Sion, kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma sehat Bang Cuma. Sehat Bang. Alhamdulillah ya kan. Ini sebenarnya dia ini adik saya. Cuman dia masih Kristen, saya di Islam. Alhamdulillah. 16 tahun yang lalu lah, 2008 saya masuk Islam. Dia ini masih umur 6 tahun saya tinggal di rumah gitu. Saya belajar ke pesantren di Jawa. Ini adik kandung Bang. Iya, kandung semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar.
Dia ini termasuk orang yang mau diskusi, terbuka pikirannya, tidak mau dengan doktrin. Nah, itu loh. Akhirnya dia ini saya bilang, dia ini sebenarnya percaya. Setelah kita diskusi panjang lebar, dia ini sekarang posisinya percaya Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Yesus itu utusan Allah berdasarkan ayat-ayat Bible kan banyak itu, aku adalah utusan Allah kan gitu kan. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus kan banyak itu ayat Bible itu sendiri gitu. Jadi dia sekarang posisinya saya bilang bagus, berarti kamu sudah separuh muslim saya bilang. Udah 50%, tinggal 50% lagi. Cuman dia belum bisa menerima Nabi Muhammad itu aja. Dia hanya saat ini masih tidak ada Tuhan selain Allah. Isa Rasulullah gitu. Gimana kira-kira Bang Zuma untuk menerangkan kepada dia ini biar lebih klop lagi gitu? Iya, baik. Saya tambahkan ya. Jadi gini, andai saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus oleh Allah sebagai Rasulullah, sebagai penutup para nabi dan penyempurna ajaran para nabi, akankah kita khususnya di Indonesia ini mau menerima dengan akal sehat ketika yang mayoritas di negara kita ini adalah penduduk yang menyembah kepada manusia bernama Yesus? Itu satu. Andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, maka penduduk Islam yang ada di Nusantara ini sudah pasti mayoritas mengikuti ajaran penjajah. Di mana-mana Bung, di mana-mana nih, mohon maaf, ini fakta, ini real. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita di zaman modern ini adalah 10 negara tertinggi penyakit AIDS itu mayoritas negara-negara penduduknya mayoritas Kristen. Berarti bisa kita kemudian menyatakan bisa jadi Indonesia masuk dalam 10 terbesar penganut penyakit tersebut. Karena nggak ada Islam di sini, nggak ada ajaran Nabi Muhammad di dalamnya. Yang kedua, betapa kuatnya arus yang dari luar masuk ke Indonesia untuk menginginkan kemudian legalitas pernikahan. Lagi bete di rumah ibadah. Alhamdulillah, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentengi negara ini sehingga ajaran-ajaran seperti itu kemudian tidak masuk sampai disahkan sebagai satu yang memiliki kedudukan legalitas di dalam negara kita. Alhamdulillah. Yang kedua, sumbangsi daripada zakat infak yang digunakan kemudian negara kita ini, termasuk haji umroh yang digunakan oleh negara kita ini, itu tak akan pernah ada kemudian. Sedangkan yang muncul adalah perpuluhan. Andai saja Islam tak ada, maka bangsa ini dikuasai oleh agama dari barat. Apa yang terjadi? Yang muncul perpuluhan. Adakah perpuluhan untuk negara? Nah ini artinya bahwa ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah satu, agama Yahudi bukan agama Syiar. Agama Yahudi bukan agama Syiar, bukan agama yang memprioritaskan diajarkan kepada bangsa lain. Yahudi hanya Yahudi, Torah hanya milik Yahudi. Mereka Yudaism tidak memiliki kepentingan dengan bangsa lain. Mereka menganggap diri mereka adalah orang yang intim dengan pencipta. Mereka adalah bangsa spesial menurut iman mereka. Dan itu juga Al-Quran uraikan, inni ma'akum. Tapi pada zamannya Allah bersama dengan mereka pada zamannya. Tapi ada masa di mana Allah murka kepada mereka. Yang kedua, Hindu. Hindu bukan agama Syiar. Buddha juga demikian. Lalu apa yang agama Syiar satu-satunya di muka bumi? Hanya Kristen. Karena Islam tak ada. Apa yang terjadi kalau Kristen yang menguasai agama-agama di atas muka bumi ini? Ke gereja tak ada bimbingan, tak ada perintah,
menyembah Yesus tak ada perintah. Makan babi melanggar larangan. Tidak bersunat melanggar larangan. Lalu apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau? Sedangkan di dalam kitabnya orang Kristen Matius 7 nomor 22, 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan kalau seluruh penduduk bumi diusir oleh Yesus kelak di jannah, pada mahsyar atau di hari penghakiman. Untungnya ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi-nabi meramalkan, menubuatkan kemudian akan datangnya sosok hamba Tuhan yang berhak kemudian mengambil tongkat estafet kerajaan Yehuda. Anda boleh baca di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan Yehuda, lambang pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya. Sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya hanya akhiri dengan pertanyaan. Kita buka Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Ini saya akhiri dengan pertanyaan. Di situ dikatakan, mengutip Ulangan 18, bukankah telah dikatakan kepada Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Nomor 23, camkan baik-baik. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi, akan dibinasakan dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang datang setelah Yesus, yang apabila menyampaikan perkataan pasti firman Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya akan diperangi, itu nabinya siapa? Wajib saudara jawab. Silakan. Baik, host. Boleh saya bicara 10 menit? Silakan. Jadi begini, ini saya berkisah aja lah ya. Alasan saya kenapa masuk Islam. Karena saya dulu suka juga dengan diskusi, debat-debat dengan orang Islam, ya kan, debat dengan orang Islam. Artinya saya mempertahankan ketuhanan saya, kekristenan saya. Tapi suatu ketika ada satu yang unik. Ketika itu saya menemukan sebuah buku. Jadi di buku ini bercerita tentang hari kiamat. Saya baca loh, ini kok gambarnya nggak asing, maaf cakap di buku itu, tapi ini buku Islam ya, ini buku Islam. Di buku itu ada gambar sosok orang yang mirip-mirip seperti Yesus lah, kemudian berpegangan kepada dua sayap malaikat. Artinya inti cerita itu dia turun kedua kali ke bumi, gitu. Turun kedua kali ke dunia ini. Bahwasannya dia nanti akan datang lagi gitu. Saya terkaget loh, kok di buku Islam ada seperti ini gitu kan. Kok ada cerita tentang ini kan cerita di kami di Kristen, bahwasannya Yesus datang kedua kalinya. Kemudian nanti Yesus itu akan membunuh Dajjal, kemudian nanti Yesus itu akan menghapuskan pajak dan sebagainya. Jadi saya tanya, wah hebat ini Yesus kami dalam hati saya kan. Saya tanya sama kawan saya Islam, ini benar ini cerita ini dalam Islam? Benar. Dia jawab, benar. Wah saya kaget. Wah berarti nanti orang-orang bakalan masuk Kristen ini kalau Yesus datang, dia bakalan memberitahukannya benar itu adalah Kristen kan gitu. Akhirnya saya tanya sama kawan saya ini, cerita kalian ini siapa yang menceritakan ini kepada kalian, cerita ini? Saya bilang. Kawan saya jawab, ya Nabi Muhammad. Saya kaget di situ. Wah Muhammad. Apa Muhammad nggak khawatir nanti kalau nanti Kristen ini akan umat Islam akan masuk Kristen semua? Kenapa dia menceritakan ini? Ini kan Tuhan saya dalam hati saya gitu. Gimana ini ya? Saya kaget di situ. Kenapa Muhammad jujur gitu loh?
jujur gitu. Padahal kan kami menganggap Muhammad itu nabi palsu, karena kan ada waspadalah kepada nabi-nabi palsu kan gitu kan. Jadi kami waspada ya, Muhammad itu termasuk nabi palsu waktu saya dulu gitu kan. Tapi kenapa kok apa mungkin nabi palsu ini berbicara sebuah kebenaran, kejujuran. Dalam hati saya berarti ini Muhammad ini orang yang benar ini. Kalau dia mau, pasti dia mengatakan kepada umatnya, wahai umat Islam, tunggulah aku Muhammad yang akan datang kedua kali di hari kiamat. Pasti itu yang dikatakannya. Tapi ternyata yang dikatakannya bukan itu. Dia mengatakan kebenaran, itulah firman Allah kepadanya, itulah yang disampaikan kepada umat. Dia tidak mengurangi, tidak memotong ayat, tidak menambah ayat. Di situ saya kagum. Berarti ini ada yang nggak beres di dalam hati saya. Sama-sama menunggu sosok yang sama, menunggu sosok Yesus. Tapi kenapa agama satu Kristen, satu Islam? Sama-sama menunggu sosok yang datang kedua kali, tapi kenapa kita beda agama gitu? Berarti ada Jadi yang kalau nggak katanya beres. noise ini doubling, Gurunda lagi ini jaringannya teman. Ya lanjut Pak Ustadz. Nah, baik. Jadi kan di situ saya berpikir, saya harus cari ini yang benar Kristen apa Islam ini. Sebenarnya siapa itu Yesus itu siapa sebenarnya? Akhirnya kita buka Bible lagi, kita baca-baca. Ternyata memang benar, selama ini kita itu orang Kristen itu jarang baca Alkitab, jujur. Ketika kita di gereja itu, kita kan hanya dengar khotbah ya kan. Dan ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang biasa gitulah. Jarang tentang hal yang khusus tentang Yesus ini siapa gitu loh. Maka saya kaget ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu utusan Allah, ternyata dalam Bible juga ada Yesus itu utusan Allah gitu loh. Yang selama ini kita baca itu hal yang biasa gitu, tapi kok setelah kita mencari kebenaran baru terbuka gitu. Kayaknya ayat itu dulu nggak ada gitu, kayaknya baru ditulis gitu loh. Tapi sebenarnya sudah ada lama ayat itu, bahwasannya dia utusan Allah, dia tidak tahu hari kiamat. Saya kaget loh, Yesus kok nggak tahu hari kiamat? Sementara kan Tuhan harus tahu hari kiamat kan gitu. Berarti memang selama ini kita itu waktu saya di Kristen itu hanya mendengar dari pendeta. Kita itu tidak mau membaca Alkitab kita dengan benar. Kalau ditarik benang merah itu sebenarnya sama dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Yesus itu tidak lain hanyalah seorang utusan Allah. Sama sebenarnya. Maka disitu saya berpikir berarti memang Islam yang benar ini. Dan Islam yang benar karena Islam juga akan menunggu Yesus kan gitu kan. Nggak mungkin Yesus nanti datang akan mengajak ke Kristen. Pasti dia akan mengatakan kebenaran bahwasannya dia itu hanyalah utusan Allah sebagaimana dalam Alkitab, sebagaimana dalam Al-Quran. Berarti nanti betul lah kata Yesus, nanti orang-orang itu nggak akan kenal dengan orang Kristen. Nyalah kamu wahai kamu pembuat kejahatan katanya kan. Maka nanti yang diusir itu yang akan meratapi dirinya itu ya orang-orang yang menuhankan dia gitu. Maka ketika kiamat sudah datang, tidak ada jalan untuk kembali bertobat. Nah disitulah penyesalan. Makanya akhirnya saya sebelum saya menyesal sebelum kiamat ini nggak boleh dibiarkan berlama-lama gitu. Saya nanti daripada saya menyesal ketika saya mati, bagus saya menerima kebenaran bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah dan Yesus itu adalah utusan Allah seperti halnya Musa, Abraham, Muhammad dan semuanya itu. Makanya dalam Islam ini kan simple. Dalam Islam ini kita itu enggak memandang strata kecerdasan. Mau dia anak SD, anak SMP ya kan, anak TK sekalipun mudah menerimanya bahwasanya Tuhan itu Esa, sisanya itu hanya utusan Allah. Sudah, simple. Nggak perlu harus belajar teologi segala macam sehingga akhirnya berfilsafat segala macam bahwasanya 3 tapi 1, 3 ini ibarat es batu ya kan. Nanti bisa mencair, nanti bisa menguap, nanti bisa jadi begini. Itulah maksudnya. Nanti ada lagi dibuat filsafat baru lagi bahwasanya Tuhan itu harus jadi manusia karena supaya dia mengerti bagaimana perasaan manusia ini. Sebagaimana kalau ikan kita mau ngerti ikan itu kita harus jadi ikan juga. Itu terlalu menjelimet gitu loh. Nggak semua orang dengan kecerdasan seperti itu bisa memahami seperti itu. Tapi Tuhan itu mau kita dengan kecerdasan sederhana sehingga semua orang bodoh, orang tidak cerdas sekalipun bisa memahami gitu loh tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. Sehingga Tuhan itu nanti Allah itu nanti dia tidak akan dituntut karena sudah dengan kecerdasan yang rendah sekalipun kita bisa menangkap gitu loh. Nah, tapi nanti orang bodoh akan nuntut, ya Allah kenapa kau beri aku bodoh ini kecerdasan itu nggak sampai gitu loh, beriman kepada Tuhan 3 itu nggak sampai, makanya aku masuk neraka. Tapi tidak seperti itu. Allah itu memberikan dengan kecerdasan yang rata-rata semua bisa menangkap. Kira-kira seperti itu Bang Zuma ya. Mudah-mudahan
Kita ini hanya menyampaikan ya kan, artinya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa memberi petunjuk, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa menyelamatkan pamannya karena memang menunjukkan bahwasannya engkau Muhammad hanyalah seorang manusia biasa, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah datang daripadaku. Insyaallah. Luar biasa ini. Masya Allah. Pak Sio, mungkin ada tanggapan, Dek? Silakan sebelum kembali ke Gurunda. Oke Bang, terima kasih Bang. Di sini saya menanggapi ya Bang, terkait perkataan Bang Zuma. Yang pertama, yang Bang Zuma bilang di kitab Kisah Para Rasul tadi, itu udah saya baca. Itu adalah khotbah tentang Petrus menceritakan bahwasanya Musa menubuatkan akan adanya nabi, bukan bahwasanya di situ Petrus menubuatkan akan adanya nabi setelah Yesus. Itu yang saya tangkap. Nah, selanjutnya yang saya nggak sepakat dari Bang Zuma, kenapa Bang Zuma bilang kita nggak bisa ngambil patokan gara-gara negara itu mayoritas yang mayoritas Kristen, gara-gara banyak kasus AIDS. Nggak bisa gitu lah Bang. Maksudnya gini, kalau Bang Zuma bilang gitu, maka nanti kaum-kaum yang di luar Muslim akan bilang gini, bahwasanya di negara Muslim peperangan itu paling tinggi dianya. Di negara Muslim perang itu paling tinggi sampai sekarang. Bahkan negara miskin juga mayoritasnya negara miskin. Nah, nanti akan dijawab dengan gitu Bang. Jadi kalau misalnya maaf, kita buat perumpamaan yang apa aja Bang, yang dari Al-Quran aja gitu kan. Mungkin saya juga bingung nih mau jawab apa. Kayaknya saya harus belajar lebih dalam lagi lah ya. Ya mungkin udahlah, jadi saya kembalikan kepada host. Jadi saya, kalau dikatakan yang pertama berbicara mengenai Nabi Musa, oke. Nabi yang mana kemudian yang meletakkan firman Tuhan sebagai acuan untuk melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan? Tak ada lagi. Daud kagak, Salomo kagak, Yesus kagak. Lalu siapa yang menegakkan? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini siapa? Siapa yang kemudian pernah menerima kitab pengajaran ketetapan, diberi kitab, diperintahkan ikra, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu siapa itu? Itu yang pertama. Kemudian kerajaan Yehuda, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, bahkan Yesus pun berkata, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, mana kerajaan Tuhan itu? Di mana kerajaan ini hanya bisa kemudian dilihat dari aspek keagamaan, bukan politik dan seterusnya, tapi karena faktor keagamaan, keyakinan. Itu kerajaannya mana sekarang? Kalau bukan yang ada di Mekah, lalu yang mana? Vatikan, tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan bangsa. Coba Anda Google sekarang 10 negara termiskin di dunia. Saya berhenti jadi apologet Islam kalau ada negara Islam yang masuk di dalamnya. Buka Google sekarang ini, detik ini juga. Negara termiskin atau 100 negara termiskin di dunia. Anda akan heran. Ternyata deretannya semua adalah agama Kristen. Kemudian Anda berbicara mengenai peperangan. Bung, belum ada negara Islam di muka bumi ini yang memproduksi senjata. Belum ada. Supaya apa yang mereka produksi, Anda tahu, jet tempur itu berapa uang yang dikeluarkan untuk dibuat? Pesawat tempur itu, mobil, tank, peluru, nuklir, berapa mereka harus keluarkan duit untuk membuat senjata-senjata seperti itu? Triliunan. Lalu supaya laku, harus ada perang. Bagaimana caranya?
supaya Irak beli senjata? Bagaimana caranya supaya Afghanistan beli senjata? Bagaimana caranya supaya negara-negara Islam beli senjata? Agar senjata kita laku, maka diadakanlah politik adu domba. Ini jagonya adalah orang-orang yang bertuhankan Yesus, kitabnya adalah Bible. Ibadahnya adalah hari Minggu. Jagonya jual senjata, jagonya praktik adu domba. Kenapa kemudian kerajaan Goa, kerajaan Boneh perang? Karena Belanda. Agamanya apa? Kristen. Tuhannya siapa? Yesus. Nama kitabnya siapa? Bible. Apa ibadahnya? Hari Minggu. Perang Arab dikarenakan ada yang adu domba. Coba Anda lihat, beberapa tahun yang lalu Irak rata dengan tanah. Apa propagandanya? Irak memproduksi senjata pemusnah massal. Rata Irak, yang ada minyaknya dirampok. Ada nuklirnya, ada senjata pemusnah massal ada ditemukan. Ada. Ada. Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Jadi itu hanya politik orang-orang Dajjal. Bagaimana kemudian Afghanistan perang supaya senjata-senjata ini laku yang mereka buat. Dan asal Anda tahu, menurut informasi intelijennya Bang Suma, bahwasanya sekian persen dari perpuluhan itu dipakai untuk membuat senjata. Maaf nih. Sehingga kalau Anda mengatakan, coba Bang lihat negara-negara Islam perang. Yes, perang karena propaganda kerajaan-kerajaan di Nusantara ini diobok-obok oleh Belanda untuk dibuat berperang satu sama lain. Itulah hebatnya taktik politik adu domba yang dipakai oleh orang-orang berpikir jenius, tapi cintanya kepada dunia itu melebihi dari segalanya. Sehingga menghalalkan segala macam cara. Tunjuk satu negara Islam di atas muka bumi ini yang memproduksi senjata alat-alat perang. Tunjukkan ke saya. Yang memproduksi senjata-senjata perang untuk dijual itu negara apa? Arab Saudi mungkin? Afghanistan barangkali? Atau Malaysia? Atau mungkin Indonesia, mayoritas Islam? No, tidak akan pernah Anda temukan. Yang membuat dan memproduksi senjata pembunuh massal itu adalah negara-negara mayoritas penduduknya Kristen. Jadi kita jangan dibodohi. Kita itu harus cerdas beragama. Tidak asal melihat dari sisi timpangnya saja. Tapi yang kita lihat adalah siapa yang memproduksi. Seperti ISIS. Siapa produksi ISIS itu? Siapa yang membuatnya? Siapa penggerak mesinnya? Ke Islam. Kan. Jadi sekarang Adinda Google aja dulu 10 negara termiskin di dunia. Oke, sudah Bang Juma, sudah. Ya, silakan. Boleh Anda sebutkan? Yang pertama itu ada negara Yaman. Ini Bang Juma. Coba bisa Anda tunjukkan? Bisa buka kamera? Aduh, lagi nggak bisa on cam ini Abang dah. Udah Bang, udah. Bentar Bang. Iya. Yang saya searching ya Bang, itu ada beberapa negara memang Iya, dari silakan. Afrika itu kan, yang saya tahu sih lumayan besar Muslim di Afrika, ya kan Bang. Cuman itu tadi udahlah, saya pun juga malas membawa ke ranah situ karena memang saya pun juga nggak sepakat untuk apa Bang, seperti Abang membawanya ke ranah siapa AIDS tertinggi di agama ini. Saya juga memang nggak akan mau membawa ranah ke situ. Tapi sekarang yang mau saya bahas sorry. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana sekiranya Nabi Muhammad itu tidak diutus? Kan itu tadi yang muncul. Maka yang muncul berarti agama Kristen saja. Nah, ketika umat Kristen yang berkuasa di atas muka bumi ini, kondisi kita sekarang ini coba kita lihat. Kalau Islam tak ada. Sedangkan Islam ada sebagai penyeimbang, sebagai rem terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya manusiawi, pemuas syahwat, itu masih memiliki kedudukan tertinggi. Gimana kalau Islam tak ada? Itu loh maksudnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma.
Berarti masalah gini kan Bang Juma. Dia di sini bukan masalah tentang gimana ya? Saya juga bingung bilang ini. Gini aja lah Bang Juma. Saya tadi lebih tertarik mau menanggapi yang tadi yang Bang Juma bilang bahwasanya orang-orang yang berperang itu berarti Bang Juma juga udah mengklaim kan bahwasanya memang di negara muslim pada saat ini banyak terjadi perperangan. Betul kan Bang Juma? Karena Bang Juma udah mengklaim itu sekaligus menambahi bahwasanya itu adanya politik adu domba. Benar kan Bang? Iya. Nah, jadi gini Bang, yang mau saya kalaupun saya salah saya mohon maaf ya untuk teman-teman semua kan. Di sini kenapa saya kurang sepakat kepada Bang Juma? Kita nggak bisa menyalahkan orang yang mengadu domba kita. Kenapa kita bilang itu? Karena itu balik lagi responnya ke kita. Kalau seperti ini Bang Juma berpendapat bahwasanya itu saya yang salah adalah negara yang membuat gini yang membuat senjata dan segala macamnya. Nah, jadi Bang Juma, seandainya nanti di akhirat ketika ditanya tentang dosa kita, siapa yang menghasut kita? Iblis. Loh, kok mau kita dihasut iblis kan gitu Bang Juma? Sama kayak misalnya, kok mau kita diadu domba? Berarti kita nggak bisa menyalahkan orang-orang eksternal yang di luar kita. Justru kita harus memperbaiki yang di dalam kita gitu Bang Juma. Jadi saya rasa pendapat Bang Juma itu kurang tepat menurut saya, bagi diri saya gitu Bang Juma. Oke, Karena saya tanggapi. ini jadi seakan-akan kita selalu menyalahkan orang-orang yang di luar. Jadi ada masalah apapun, kita selalu mengkambing hitamkan orang yang di luar. Padahal kita sendiri yang nggak bisa menguasai diri kita. Seperti itu Bang Juma. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Makasih nasihatnya. Sekarang Bang Juma. Adinda percaya nggak Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa waris? Percaya nggak? Tidak percaya Bang. Tidak percaya. Tapi konsep agama Kristen kayak mana dong? Berarti Anda nggak percaya konsep Kristen. Tadi barusan kita nggak boleh menisbahkan kesalahan orang lain. Kita harus diri kita sendiri. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Yesus mati untuk dosa-dosa orang lain. Gimana dong? Berarti dengan kata lain, Anda menyalahkan berarti Kristen salah berarti dalam hal ini. Yesus datang mati dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Kok bisa? Sementara pernyataan adik tadi Bang, gak izin dulu, boleh Bang. kemudian Saya- nanti di neraka apa gini, di Bang. akhirat. Ya, Maaf ya silakan. Bang, saya nggak tahu sih. Untuk saat ini saya sempat percaya bahwa Yesus untuk menebus dosa manusia. Tapi sekarang saya ada keraguan dan saya memang salah tadi mengucap. Saya belum bisa memastikan benar atau tidaknya. Saya masih perlu belajar lagi. Tapi kan yang maksud saya Bang, yang mau kita bahas ini yang terkait tadi tentang respon diri kita terhadap luar gitu loh. Dan kita menyalahkan yang luar seperti itu Bang. Oke, baik. Berbicara mengenai politik dunia, itu tidak bisa disangkut pautkan dengan keyakinan. Itu dulu. Kalau saya salah menyampaikan, ini saya mengatakan bahwasanya sekiranya Islam itu tidak ada. Lalu kemudian saudara mengatakan jangan salahkan orang, salahkan diri Anda sendiri. Bung, bagaimana dengan Adam? Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kekuasaan Allah langsung, dengan tangan Allah langsung, bercakap-cakap dengan Allah langsung, hidup di surga langsung, serba nyaman, serba ada, serba berkecukupan. Hanya satu perintah aja dikasih. Apa katanya? Jangan kau makan satu itu. Cuman satu pun dilanggar. Kenapa demikian? Karena manusia punya kehendak bebas, free will. Satu perintah. Jadi kesalahan yang ada kemudian bukan sepenuhnya kepada Adam, tapi unsur luarnya, yaitu iblis. Pola kemudian berlanjut, turun ke bumi. Apakah selesai? Tidak. Al-Quran mengatakan sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Bible mengatakan perjanjian lama, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya bermusuhan. Berarti apa? Agama masuk di atas bumi ini sebagai penyeimbang, role model untuk orang-orang yang berakal. Meskipun demikian, apakah iblis akan tenang? Enggak. Orang jadi ulama, penghafal Quran, menjadi ustadz, apakah iblis pensiun untuk menggoda? Tidak. Sampai roh kita keluar dari jasad,
Iblis itu akan selalu datang. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Minal jinnati wan nas. Setan itu dari kelompok manusia dan ada juga dari kelompok jin. Nah, dari kelompok manusia inilah yang menggoda. Sehingga ketika Anda mengatakan, nggak bisa dong, ini kan nggak boleh salahkan orang. Biar bagaimanapun Anda harus membentengi diri. Betul, itu betul sekali. Tapi bukan berarti bahwa yang menggoda itu tidak salah. Karena itu adalah iblis. Kerjanya iblis yang menggoda. Mereka mau supaya berhasil untuk menjatuhkan umat manusia. Sehingga apa? Jangan dikatakan dia Islam lantas kemudian dia suci dari segala sesuatu kesalahan. Tidak. Yang Anda harus pahami. Nih, dengarkan. 1 menit terakhir. Pola di Islam, pencipta alam semesta nusul kemudian ajarannya di atas muka bumi melalui Roh Kudus. Kemana perginya Roh Kudus? Ingat, di Islam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bihaqqo. Al-Quran dibawa oleh Roh Kudus. Kebenaran-kebenaran yang ada, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran yang didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus dituangkan di sebuah kitab suci bernama Al-Quran. Bernama Al-Quran. Jadi Roh Kudusnya mengumpulkan ajarannya di Al-Quran. Ulangan 18:18. Aku akan menaruh firmanku di mulut Nabi tersebut yang sama seperti Nabi Musa. Berarti Al-Quran ini harus dibukukan. Ajaran Roh Kudus ini harus dibukukan. Jadi poinnya adalah ketika umat Islam itu salah, berarti dia meninggalkan Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak mempraktekkan Al-Quran. Sehingga dia jatuh, kemudian berdosa. Karena dia meninggalkan Al-Quran. Bedanya dengan Kristen adalah setiap Kristen memiliki Roh Kudus pada dirinya. Nah, celakanya itu di situ. Jadi Kristen ini kalau berbuat salah bukan oknumnya, tapi Tuhannya. Kalau Kristen bersalah, misalnya pencabulan, maka yang salah Tuhannya. Kenapa Tuhannya yang salah? Karena pada diri Kristen ada Tuhan bernama Roh Kudus. Saya berdialog, Bang Suman tidak ngerti Bible. Kok bisa pendeta? Karena pada diri Bang Suman nggak ada Roh Kudus. Kutanya, pendeta, saya barusan ditelepon teman saya, tetangganya seorang pendeta mencabuli 14 murid, 14 jemaat, dan di bawah umur. Apa kata dia? Nah, itu kan karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Halo, bukankah setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus? Berarti orang Kristen tidak boleh bersalah. Kapan satu di antara miliaran orang Kristen melakukan pencabulan? Satu aja. Maka Kristen itu gagal. Kalau Kristen melakukan kesalahan, agamanya yang salah. Kenapa? Konsepnya setiap orang Kristen memiliki Tuhan. Roh Kudus ada pada diri orang-orang percaya. Buktinya, pendeta, pastor melakukan pencabulan. Bahkan sampai informasinya, ratusan ribu bocah digauli. Mana Roh Kudus? Kalau orang Kristen satu aja bersalah, maka gagal Kristen. Agamanya yang gagal. Kenapa? Konsepnya keliru. Roh Kudus ada pada setiap orang Kristen. Artinya orang Kristen itu tidak perlu sekolah. Orang Kristen itu tidak perlu belajar. Kenapa? Pada diri setiap orang Kristen ada unsur yang maha suci. Ada unsur yang maha pencipta. Ada unsur yang maha mengetahui. Ngapain lagi dia belajar? Ngapain lagi dia Ngapain dia melakukan kesalahan? Toh di dalam dirinya masing-masing ada Tuhan. Tapi kalau Islam yang melakukan kesalahan, wajar. Karena Roh Kudusnya hanya sampai batas Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sebagai pembanding. Kalau Anda ingin menjadi Muslim yang taat, kembali kepada Quran. Bukan berharap, bermimpi, berhayal, berangan-angan pada diri kita ada Roh Kudus. Halo. Jadi kalau umat Islam salah, oknum. Kenapa? Mereka tidak mempraktekkan Al-Quran. Tapi kalau orang Kristen yang salah, bukan oknum, tapi yang salah adalah Tuhannya. Akan tetapi mustahil Tuhan itu salah. Mustahil Tuhan itu keliru. Mustahil Tuhan itu melakukan kesalahan. Berarti Kristen ini gagal. Dengan konsep ada Roh Kudus pada diri setiap Kristen itu gagal. Itu bohong, itu bullshit. Faktanya, kita disuguhkan dengan kesalahan-kesalahan yang secara frontal, masif, terstruktur, terencana. Apa itu? Berapa banyak gereja-gereja yang menikahkan sejenis? Berapa banyak gereja yang ketahuan kemudian mengubur bayi-bayi dari hasil
persetubuhan di luar pernikahan. Mana Roh Kudusnya? Tak ada. Yang ada cuma roh halus. Tapi kalau Islam membunuh, dikarenakan karena mereka tidak mempraktekkan Al-Quran. Itu aja kesimpulannya. Maaf, lebih dari 1 menit. Silakan. Bang Zuma, Silakan, Itu- silakan. itu itu adik saya itu punya nama unik di belakangnya itu S, Zio, S. Nah, S itu artinya Salomo. Jadi kalau dia Islam nanti tinggal ganti Sulaiman aja. Masya Salomo Allah. itu kan sebagai yang tadi yang bijak itu. Maka dia ini sebenarnya orang yang apa sebenarnya dia? Dia termasuk bijak ya. Melihat, membandingkan gitu kan. Kan ciri-ciri orang bijak kan gitu. Tapi kalau ciri-ciri orang yang bodoh kan dia termakan dogma, doktrin kan gitu. Betul, betul. Ya gitu kira-kira Bang. Jadi harapan saya dia ini diterangkan dengan selembut-selembutnya selembut kapas. Masya Allah. Mohon maaf kalau saya dalam berbicara itu kayak gitu. Memang ya kebiasaan Iya, saya iya. berorasi. Dia kayak ini gitu. orangnya Ya, halus silakan. nih, halus orangnya nih. Siap. Ketahuan dari cara ngomong beliau. Silakan. Umur Silakan, Dinda Pak Sio Sia. ini berapa tahun? Saya masih 20 tahun, Bang. Masya Allah, masih anak-anak sekali. Ya, seumuran dengan anak pertama saya berarti. Oke, Bang. Silakan. Eh, saya menanggapi aja ya, Bang, statement Abang. Boleh kan? Silakan. Iya, kita diskusi Tadi santai kalau saya yang jangan kurang ada suka- luka. Ya, silakan. Ya, Bang, yang saya kurang sepakat ketika Bang Zuma membilang bahwasannya ketika ada salah seorang Kristen yang melakukan dosa, maka semuanya akan batal. Gini, Bang. Sebenarnya kita paham nggak? Abang sendiri lah dulu. Kita semua di sini. Kita paham nggak sih definisi Kristen? Karena Kristen ini bukanlah status. Ada banyak orang-orang yang di status KTP-nya beragama Kristen, tapi tidak dalam perilakunya Kristen. Sama misalnya kayak ada orang pernah bilang Muslim KTP gitu, Bang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ketika ada orang-orang yang memang hanya berKTP Kristen, tapi tidak mencerminkan bagaimana Kristen itu sendiri. Jadi kita nggak bisa menyalahkan bahwasanya, oh berarti karena KTP-nya udah Kristen, berarti Roh Kudus ada di dalamnya, kan gitu nggak fair dong. Artinya berarti Roh Kudus hanya sebatas statusnya Kristen aja, bukan dari perbuatannya. Padahal kan Kristen itu sendiri kan adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bagaimana ya? Meneladani Yesus. Kita belum meneladani Yesus gimana? Yesus kan kita semua kan tahu kalau Yesus itu adalah contoh ataupun teladan yang baik. Dia tidak pernah sekalipun melakukan dosa ataupun tidak pernah sekalipun melakukan kejahatan seperti itu, Bang. Jadi ketika Abang bilang bahwasannya ketika ada satu orang Kristen, padahal kita nggak tahu historis dia Kristen kenapa, bisa jadi karena menikah. Jadi dia pindah agama gitu, Bang. Jadi bahwasanya dia nggak nerima Kristus, artinya kan dia Kristen tapi tidak pengikut Kristus, hanya Kristen di dalam KTP-nya saja. Itu, Bang. Jadi saya kurang sepakat dengan statement Abang itu, dan Abang bilang ketika ada orang Muslim yang melakukan apa, itu Abang sebut dengan oknum. Oke, kita sebut dengan oknum. Tapi bagaimana menurut Abang ketika oknum itu banyak gitu, Bang? Misalnya kan ya kita tahu sendiri lah kan, nggak usah disebut lah, ya sama-sama tahu semua agama pasti pernah memiliki sisi gelap, sisi kelam. Tapi kita itu wajar di dalam dunia ini ya kan, di dalam dunia ini, karena sekelas Nabi pun bahkan pernah jatuh ke dalam dosa gitu, Bang. Jadi kita nggak bisa langsung mematahkan bahwasanya satu Kristen ini batal gitu, Bang. Saya kurang sepakat di situ, Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Pengajaran kebenaran di Islam itu terangkum di dalam Al-Quran. Oknum sebanyak apapun dari umat Islam yang melakukan kesalahan berarti tidak mempraktekkan Al-Quran. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu konon disebut sebagai orang yang percaya. Sedangkan di dalam konsepnya kemudian adalah Roh Kudus datang sebagai penolong bagi setiap orang percaya. Berarti Kristen, setiap Kristen. Lalu kemudian, kalau ada ini mengatakan bahwasanya di Kristen itu harus melihat oknum.
bukan melihat agama. Izinkan saya mengurai pengakuan Yesus di dalam Matius 15 sampai nomor 23. Yesus kemudian bertemu dengan orang-orang Yahudi, muridnya, yang tidak makan babi, tentunya. Yang tidak menyembah Yesus, pastinya. Yang bersunat, itu udah pasti. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ini kata Yesus nih. Bukan kepada Kristen, tapi kepada Bani Israel, muridnya. Kristen belum ada. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, buah di sini adalah ajaran. Dari ajarannya, dari buahnya, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon. Nah, berbicara pohon, berarti agama. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini kata Yesus. Nomor 19-nya di Matius 7. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kata Yesus. Kata Yesus nih. Setiap pohon artinya agama yang tidak mengajarkan buah yang baik harus ditebang. Berarti agamanya tidak melihat oknumnya. Jadi dari buahnya, Yesus melanjutkan, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, kita masuk dalam intinya. 21 dari Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Kurios, Kurios, Tuhan, Tuhan. Di Indonesia dirubah menjadi Tuhan. Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan langit. Di Bible dirubah menjadi surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga, Bapakku yang di langit. Sekarang pertanyaannya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen kemudian percaya kepada Paulus? Atas kehendak siapa Kristen ibadah minggu? Atas kehendak siapa kemudian Kristen tidak bersunat, makan babi? Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Kurios, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari buahnya, kalau dari buahnya sudah kelihatan ada yang satu salah, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, tapi dalam keagamaannya tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah oknum? Tidak. Nabi bercerita nabi, berarti bercerita kelompok. Ketika dari ajaran Nabi itu muncul, memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, tapi dalam sub agamanya tidak menjalankan kehendak Bapa, maka itulah nabi palsu itu. Maka seluruh ajarannya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Jadi Nabi tidak berbicara oknum, Nabi berbicara kelompok, berbicara agama, millah, dinul, perkumpulan, persekutuan. Itu. Jadi ketika kemudian terlihat dari buah ajarannya itu seperti memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, pakai namaku, tapi dalam keagamaannya tidak mencerminkan perintah Bapa yang mengutus aku, maka dia harus ditebang. Pohonnya, bukan oknumnya, bukan buahnya yang dibuang, tapi pohonnya yang harus ditebang, harus dibakar. Makanya saya katakan tadi, bukan oknum kok di Kristen, agama.
Ketika orang itu melakukan kesalahan, agamanya yang kita lihat, bukan oknumnya. Berbeda di Islam. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa di antara kalian mau beriman silakan, mau kufur silakan. Berarti oknum. Nah, kalau di agama Anda tidak. Buahnya, dari buahnya, batangnya harus dibuang ke neraka, ke dalam api. Seperti itu, Bang. Seperti itu, Bang. Silakan. Silakan. Sian. Bang Dalbo tidur aja dulu, Bang. Oke, Bang Juma. Gila, ini terakhir nih kayak ini saya berstatement ya. Kayak Iya, saya silakan. turun sini, Bang. Setuju saya dengan pendapat Bang Zuma yang mengatakan jika itu bukanlah kehendak Bapa yang ada di surga. Ya kan, Bang Zuma? Nah, kan tadi yang saya bahas kan, Bang Juma. Itu dianya bukanlah tentang agama. Jadi ini bukan apa agamamu, bukan Bang Zuma, tapi melainkan dari buah. Makanya kami, Bang Zuma, sekarang ada banyak gerakan Kristen yang berbicara tentang berbuah. Artinya buahnya yang perlu. Karena kita nggak perlu bilang kita Kristen, kita memuji Tuhan gini, tapi kita tidak terlihat dari buahnya. Makanya sekarang ada ya salah satunya saya ya, Bang Zuma, pemuda yang bergerak misalnya berbuah. Kami sering mengatakan kita harus tertanam dan berbuah, begitu Bang Zuma. Ini kalau Bang Zuma bilang tadi bukannya memanggil Tuhan, itu yang benar. Bahwasanya di perjanjian lama dulu pernah ada sebuah kisah yang menceritakan aku lupa namanya siapa, tapi di situ waktu ketika ingin memindahkan tabur bait suci Allah waktu zamannya Raja Daud. Nah, jadi ketika itu tabur bait suci itu memang nggak boleh dipegang, tapi ketika itu waktu yang dibawa oleh lembu pakai lembu yang kayak becak-becak gitu, jadi mau jatuh, makanya dipegang, lalu yang memegang ini mati. Makanya disitulah bahwasanya apa yang baik menurut manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Jadi itu statement yang memang mendukung pendapat Bang Zuma tadi, bahwasanya memang yang terutama itu adalah kehendak Bapa di surga bagaimana gitu Bang Zuma. Tapi ya dari diskusi ini ya mungkin ya saya banyak belajar lah dari Bang Zuma, tapi ini belum cukup bagi saya Bang Zuma, kayaknya saya harus belajar lagi. Mungkin itu aja Ya. yang saya sampaikan kepada Ya, host. makasih Dita Sio. Saya boleh menambahkan sedikit. Silakan Dita Richard, Nah, silakan. baik. Jadi sepertinya gini, adik saya ini sekarang ini lebih kepada perbaikan akhlak lah, kita katakan perbaikan akhlak, berbuat baik, kan itu intinya, artinya kasih gitulah. Tapi kita harus ingat bahwasanya itu memang dibenarkan dan Yesus memerintahkan seperti itu. Dalam Islam pun diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada sesama, tolong menolong dan sebagainya. Tapi ingat apa kata Yesus? Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Artinya kita pilih salah satunya, dua-duanya nggak ada gunanya gitu loh. Kita pilih hanya beriman aja tanpa perbuatan mati. Mati artinya di neraka gitu loh. Dan perbuatan aja, berbuat baik, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, tapi imannya salah. Iman ini terkait dengan ketuhanan ya. Maka itu semuanya sia-sia. Nah, jadi makanya gini, ibarat kalau bisa kita ambil gini, kalau nilai iman itu 50 nilainya, kemudian perbuatan itu 50. Kalau nilai iman itu 50, perbuatan itu 50, berarti kalau orang yang berbuat baik, menghasilkan buah yang baik, tapi imannya salah, yang disembahnya salah, keyakinan ketuhanannya salah, berarti dia nggak lulus. Karena nilainya itu nggak lulus dia. Sudah terbuang 50 gitu. Tapi kalau dia punya keimanan yang benar, Tuhan yang disembahnya itu benar, dia sudah punya 50, tinggallah sisa akhlaknya ini. Mungkin akhlaknya 25 atau 30 gitu loh. Masih di atas 50, artinya dia akan selamat gitu loh. Maka sayang sekali kalau ada orang yang, kata Yesus, kalau ada orang yang akhlaknya baik, bagus, tapi imannya salah, itu mati katanya. Nah, perbuatan tanpa iman itu sia-sia katanya. Mungkin itu saja adikku, artinya kita ini bagus itu berbuat baik, perbaikin akhlak kepada siapa, tapi coba, sudah benar nggak kita perbuatan baik kita itu, sudah benar nggak terhadap Tuhan yang kita sembah, benar nggak? Karena sejauh ini saya lihat memang sampai saat ini mayoritas orang Kristen itu imanannya ya Yesus itu Tuhan gitu. Dialah yang disembah. Dialah tempat berdoa. Bahkan sering kalau orang berdoa itu
dalam nama Yesus kabulkanlah doa kami, kan gitu. Jadi sudah rusak di situ apanya, makanya nanti tetap akan celaka gitu loh, tetap akan celaka kalau kita salah dalam beriman. Mungkin itu saja. Nah, silakan ditanggapi Bung Zuma. Iya. Memang Yesus mengatakan di dalam Matius 15 hal yang sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka kemudian beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, betul, di Islam itu apa yang Islam lakukan itu bertalian dengan perintah. Sedangkan kalau saudara Kristen nih, misalnya nih, mohon maaf, Kristen itu kita lihat gaungan mereka itu selalu menggaungkan ajaran kasih. Tapi kecolongan. Kenapa saya katakan kecolongan? Karena ajaran kasih itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Kita lihat di dalam Matius 22. Apa yang diterangkan kemudian orang-orang Farisi ketika dia bertanya, mencobai Yesus. Bagaimana kemudian orang-orang Farisi ini ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat di data nomor 22. Ya. Di nomor 22, bab 22 nomor 34. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang di antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini. Jadi cakupannya adalah hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih ini adalah hukum yang seluruhnya tergantung kepada hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama manusia itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Berarti kasih yang tadi menjadi cakupan, rangkuman daripada hukum Taurat batal. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan diri mereka itu menganut ajaran kasih, bocor, dia nggak ngerti Bible. Ajaran kasih itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Kata pendiri Kristen. Di mana tertulis? Efesus 2:15. Banyak lagi, Filipi 3 dan seterusnya. Banyak lagi, Roma 3, Roma 7. Semua Paulus mendogma bahwa dengan matinya Yesus hukum Taurat batal. Berarti hukum kasih batal. Tak ada lagi hukum kasih itu. Kalaupun ada kasih yang diadakan oleh Kristen, itu kasih yang dibuat kemudian oleh Paulus. Jadi kasih yang dipraktekkan Kristen, kasih yang diajarkan Paulus. Kasih yang diajarkan Yesus sudah dibatalkan Paulus, lalu kemudian Paulus membuat ajaran kasih sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang dilakukan oleh Kristen hari ini ada keinginan Paulus. Nyembah Yesus, ibadah minggu, semua. Tidak usah saya uraikan satu-satu. Pasti saudara Kristen semuanya bisa tahu. Jadi kasih dalam implementasi ajaran Yesus itu sudah dibatalkan oleh Paulus itu sendiri. Demikian. Mana ini kasih?
Assalamualaikum Pak Santo, Mbak Natalia, Bunda Pera. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan Natalia. Nanti ke Pak Bayu ini mualaf semua ini. Silakan. Iya, bingung juga ya. Ini sebenarnya dari Bang Zuma tuh udah full ya, full daging semua ini. Apalagi yang harus dijelasin nih. Tinggal Bang Zio-nya aja ini kayak gimana gitu. Bang Zio, apa sih yang memberatkan Bang Zio ini masih bercokol banget sama doktrin yang selama ini diajarkan gitu, kok kayak berat banget. Bang Zio-nya monitor nggak? Ah, Bang Zio-nya nggak mau ngomong sama